Saya ada mengikuti beberapa edaran YouTube di mana saya mendengar baik-baik ngamukan-ngamukan oleh TNI dan Polri terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan atau digerakkan oleh TPN yang dilabelkan sebagai KKB atau juga teror. Nah, ngamukan-ngamukan ini saya tertarik sekali untuk memberikan koreksi dari pandangan politik. Saya ini bukan seorang gerilyawan, tetapi saya ini adalah seorang pengungsi politik yang sejak tahun 1991 berada di tanah Belanda. Dan di tahun 1995 mendapat hak izin tinggal sebagai penduduk kota Den Haag sampai dengan hari ini. Saya sendiri bukan warga negara Belanda sebab saya memanfaatkan status kewarganegaraan Indonesia untuk mewakili warga Papua yang kontra politik di wilayah Papua yang adalah wilayah dari Provinsi Indonesia, khususnya mereka yang aktif protes atau kontra politik terhadap pemerintah Indonesia dengan dasar hak menentukan nasib sendiri. Nah, oleh dan sebab itu saya merasa tidak salah untuk memakai ruang kesempatan ini untuk mengoreksi ngamukan-ngamukan dari pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Polisi Republik Indonesia. Pihak TPN yang aktif dan giat dengan minimalisasi keberadaan mereka di wilayah mereka masing-masing adalah satu tindakan kemanusiaan yang berpegang pada hak politik. Nah, oleh sebab itu apa yang kami lakukan atau perjuangkan mulai dari tahun 65. Jangan lupa peristiwa berdarah di Manokwari tanggal 28 Juli 1965. Dan ditingkatkan di tahun 1971, yaitu proklamasi kemerdekaan sepihak Republik Papua Barat, 4 hari mendahului pemilihan umum pertama dan demokrasi di wilayah Republik Indonesia pada tanggal 5 Juli 1971. Proklamasi itu adalah tindakan atau suara nurani hati rakyat Papua yang kontra politik dan para pejuang untuk memprotes keputusan-keputusan sepihak untuk memastikan hak orang Papua, yang mana hak orang Papua di tahun 69 dikuburkan di PBB. Indonesia ditetapkan dan diakui oleh PBB untuk menduduki tanah Papua. Sejak tahun 63 sampai dengan hari ini, rakyat Papua yang kontra politik tidak
diam, pasif atau mati untuk menghadapi Indonesia. Eskalasi yang berlangsung secara terus-menerus yang dilakukan oleh Indonesia melalui berbagai serangan yang kontinu tahun ke tahun telah melumpuhkan rakyat Papua yang kontra politik, yang kita bisa kalkulasikan hampir lebih dari 500.000 orang Papua yang dibunuh karena politik. Tidak ada alasan lain. Oleh dan sebab itu saya koreksi, ngamukan pemerintah supaya cari jalan penyelesaian untuk tidak ada perpanjangkan konflik yang membuat pihak kami yang kontra politik terus jadi korban. Perlu adanya perundingan politik untuk melihat bagaimana proses de jure. Sebab proklamasi sepihak Republik Papua Barat yang diproklamirkan oleh Setja Vetrungkorem dan Jacob Hendrik Prai pada tanggal 1 Juli 1971 itu dilakukan di wilayah de facto di Kota Waris. Oleh dan sebab itu, secara de facto kami sudah penuhi syarat. Sebab perjuangan yang berlangsung ini berlaku dan dilakukan di atas tanah Papua. Para pejuang yang berjuang selama ini di negeri itu adalah orang-orang asli Papua. Mereka tidak punya identitas asing. Jangan salah digonceng bahwa kami ada punya identitas lain yang asing yang mengganggu kesatuan dan kedaulatan Indonesia. Ini saya anggap ngamukan yang tidak tepat. Sebab mereka yang berjuang selama ini di tanah Papua adalah orang asli Papua. Nah, terus penting di sini perundingan. Tidak ada hal lain yang kami lihat penting. Apalagi wilayah yang kami perjuangkan atau wilayah di mana para pejuang kami, para TPN dan rakyat pejuang, mereka berjuang di wilayah de facto. Dan saya pribadi sebagai pemimpin di dalam organisasi Papua Merdeka dan Pemerintah Nasional Republik Papua Barat tidak menerima apa yang dinamakan bahwa wilayah perang. Itu tanah Papua bukan wilayah perang. Perjuangan kami berlangsung di wilayah de facto. Terus kalau pemerintah mengirim pasukan begitu banyak, baik TNI dan Polri, untuk melawan TPN, ini sesuatu yang tidak pada tempat. Sebab tanah Papua bukan wilayah perang. Oleh dan sebab itu perlu ada penyelesaian. Nah, kalau pemerintah mau melindungi orang Indonesia di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat, nah silakan, tetapi untuk warga negara Indonesia inklusif atau termasuk orang Papua yang pro kepada Indonesia. Itu tugas pemerintah, TNI dan Polri untuk melindungi mereka di wilayah Papua. Tetapi berbeda dengan kami yang kontra politik, di atas tanah itu kami punya hak untuk mengembangkan kami punya proses politik. Walaupun secara minimal kami minoritas, tapi kami ada punya hak politik. Jadi berikanlah perhatian dan akuilah kami punya kebijakan politik di atas tanah kami. Pada tanggal 1 Juli 2021 tahun ini, proklamasi kami akan genap 50 tahun. Proklamasi kami akan genap 50 tahun.
berarti hak politik kami hidup untuk dibenarkan. Dibenarkan di hadapan perhatian mata Indonesia dan juga kepada internasional. Saya dalam hal ini, dalam posisi politik untuk membenarkan dan melindungi rakyat Papua yang kontra politik, termasuk mengakui TPN adalah alat pelindung dalam perjuangan kami. Saya minta agar pemerintah Indonesia membuka hati nurani untuk ada perundingan politik dengan kami untuk mencari proses penyelesaian de jure. Saya pikir itu yang, bukan saya pikir, tapi hal ini yang saya tekankan dan sampaikan di sini atau masukkan di sini untuk mengoreksi ngamukan-ngamukan TNI dan Polri terhadap TPN yang berada di wilayah perjuangan tanah Papua hingga hari ini, besok, dan seterusnya hingga ada pengakuan kedaulatan bagi hak politik. Demikian dari saya, Simon Sapioper di Den Haag.